Baik, moderator, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Jelas, Pak Kabit. Agar ruangan Zoom kita ini lebih kondusif, ini kami minta tolongnya ini karena peserta sudah hampir 260 ya, 260 peserta Zoom untuk mematikan atau memute mic-nya masing-masing supaya suasana room Zoom ini lebih kondusif ya, supaya apa yang saya sampaikan bisa terdengar lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Baik ya, Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, teman-teman yang telah berhadir, khususnya tenaga non ASN di lingkungan instansi Pemda Padang Laut Utara. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana pada kesempatan kali ini kita dapat diberikan kesempatan dapat berkumpul di ruangan Zoom yang berbahagia ini. Serta tidak lupa kita ucapkan salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang dimana syafaatnya sangat kita dambakan di kemudian hari kelak. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, para tenaga non ASN, seperti yang disampaikan di pembukaan oleh Bapak Sekretaris BKPSDM bahwasanya berdasarkan arahan pimpinan agar informasi pelaksanaan seleksi P3K 2023 ini dapat sampai menyeluruh informasinya kepada teman-teman semuanya, maka diadakanlah Zoom meeting ini. Jadi dengan ini kami harapkan kepada teman-teman semuanya dapat segera memahami agar dalam pelaksanaan pelamaran tidak salah lagi ataupun tidak banyak lagi menemui kendala ataupun hambatan. Maka dari itu kami minta kepada teman-teman semuanya agar konsentrasi dan fokus untuk mendengar seluruh paparan ataupun arahan yang diberikan oleh narasumber. Baik, sebelumnya saya akan share screen. Jadi dia buka. Oke, apakah layar Zoom-nya sudah kelihatan, Bu, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah jelas? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Konsentrasi ya. Jangan lagi bermain-main, jangan bercanda-canda. Ini serius. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini, kita mulai. Saya atur dulu bentar ya, ini banyak kali ini apa ya. Baik, yang pertama pastinya pelaksanaan seleksi P3 ini, P3K tahun 2023 itu memiliki dasar hukum. Semestinya teman-teman semua, para tenaga non ASN, belum melaksanakan proses pelamaran, ada baiknya terlebih dahulu apa saja dasar hukum dari pelaksanaan seleksi P3K tahun 2023. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2023 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Kemudian Menpan Nomor 648 Tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Kemudian Menpan Nomor 649 Tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru. Dan yang terakhir adalah Menpan Nomor 650 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi
sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Di sini kami banyak temukan beberapa pemahaman yang salah tentang proses pelamaran antara CPNS dan P3K. Pada dasarnya, proses pelamaran CPNS dan P3K itu sangat berbeda sekali. Tapi di sini kita ambil poin-poin yang menjadikan perbedaannya begitu besar. Yang pertama, CPNS itu harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan. Hal ini perlakuannya juga sama dengan proses pelamaran P3K, yaitu calon pelamar P3K harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kemudian dari sisi pengalaman kerja, CPNS tidak memerlukan pengalaman kerja karena rata-rata yang direkrut itu adalah seorang yang baru saja menyelesaikan proses akademik atau proses studi, atau sering dikatakan fresh graduate ataupun baru tamat menyelesaikan kuliah. Sedangkan P3K itu memerlukan pengalaman kerja minimal 2 tahun dengan balik ke Buseda Kak, SK terakhir. Nah, dan ini tanggal sampai kapan gunanya? Saya tanggal siapa tadi yang uji Agustus na ron datang mau. Terus Oke, kita lanjut ya. Mohon semua tertib. Ya. Kemudian P3K dalam hal pengalaman kerja, dalam hal pelamaran kerja harus memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun yang relevan dan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar. Kemudian untuk pelamaran CPNS itu biasanya formasi yang dibuka adalah untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Sedangkan untuk P3K itu formasi jabatan yang dibuka hanya untuk jabatan fungsional saja. Hal ini sudah tertuang berdasarkan dengan Permenpan nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K, di mana sudah tertuang di dalam pasal 20 ayat 3 huruf D yang menyatakan bahwa setiap pelamar P3K memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar. Nah, jadi teman-teman tenaga non-ASN harap memahami perbedaan signifikan ini. Jadi proses pelamaran P3K itu tidak sama dengan proses pelamaran CPNS. Ya, ini harus dipahami terlebih dahulu. Terutama untuk P3K. P3K itu selain memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, harus juga memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun yang relevan dan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar. Nah, mungkin ini penjelasan mengenai jenis kebutuhan. Apa PNS P3K? Itu ada 2 jenis kebutuhan, yaitu khusus dan umum. Jenis kebutuhannya. Yang khusus itu adalah XTHK2 dan tenaga non-ASN. Nah, di mana yang dimaksud dengan XTHK2 adalah XTHK2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database BKN dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Kemudian, yang dimaksud dengan tenaga non-ASN adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar. Jadi teman-teman semua yang tenaga non-ASN harap memahami definisi dari jenis kebutuhan khusus ini.
terutama untuk tenaga harus memahami apa yang dimaksud dengan tenaga non-ASN dalam aturan Permenpan ini. Kemudian yang dimaksud dengan jenis kebutuhan umum adalah pelamar yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Yang dimaksud pelamar ini adalah bisa saja seorang non-ASN di luar instansi Pemda Padang Lawas Utara. Nah, ini bisa saja non-ASN yang berasal dari Pemda Talas, Kota Padang Sidimpuan, Tapsel, maupun non-ASN yang berasal dari instansi pusat yang bekerja di Pemda Padang Lawas Utara. Mereka harus melalui formasi jenis kebutuhan umum, diklasifikasikan sebagai kebutuhan umum. Kemudian kebutuhan umum ini juga termasuk para pegawai ataupun karyawan yang berasal ataupun pernah berpengalaman di perusahaan swasta, LSM atau NGO, ataupun yayasan, ataupun perusahaan nirlaba lainnya. Jadi mereka dikategorisasikan sebagai jenis kebutuhan formasi umum. Sedangkan untuk jabatan fungsional tenaga guru, ini ada perbedaan dari jenis kebutuhan. Nah, kebutuhan khusus itu terdiri dari 3, yaitu pelamar prioritas, ex-THK 2, dan guru non-ASN di sekolah negeri. Yang dimaksud dengan pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi JF Guru periode sebelumnya. Jadi ini adalah pelamar P1 tahun 2021 yang belum mendapatkan formasi dan penempatan di tahun yang lewat. Ya. Kemudian ex-THK 2. Ex-THK 2 yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Kemudian guru non-ASN di sekolah negeri. Guru non-ASN di sekolah negeri adalah yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Itu dari jenis kebutuhan khusus. Sedangkan dari jenis kebutuhan umum, itu berasal dari lulusan PPG, yakni lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar dalam pangkalan database Kemendikbudristek. Kemudian satu lagi yang dari jenis kebutuhan umum adalah guru yang terdaftar di Dapodik. Dapodik di sini adalah Dapodik Kemendikbudristek. Jadi teman-teman tenaga non-ASN, terutama yang berasal dari tenaga guru, harus memahami tentang jenis kebutuhan ini terlebih dahulu, agar tidak salah memilih dalam sewaktu pelamaran. Ya. Apa perbedaan antara kebutuhan umum dan khusus? Jadi perbedaan ini hanya kepada perlakuan pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi. Untuk kebutuhan khusus, dalam pelaksanaan seleksi kompetensi, jenis kebutuhan khusus hanya melalui proses perankingan. Ya, ini agar dipahami. Untuk kebutuhan khusus, dalam pelaksanaan seleksi kompetensi, jenis kebutuhan khusus hanya melalui proses perankingan tanpa harus memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Jadi teman-teman tenaga non-ASN yang melalui proses pelamaran dari kebutuhan khusus itu tidak lagi diperhitungkan melalui proses passing grade, tetapi hanya melalui proses perankingan. Ya, agar dipahami. Kemudian dari jenis kebutuhan umum. Dalam pelaksanaan seleksi kompetensi jenis kebutuhan umum, pelamar ataupun peserta ujian itu
harus memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Setelah itu baru di ranking. Ya. Jadi ini dua hal yang berbeda antara perlakuan untuk kebutuhan umum dan perlakuan untuk kebutuhan khusus hanya dalam proses pelaksanaan seleksi kompetensi. Jadi setelah kurang lebih 1 minggu setelah pengumuman kita umumkan di publik, beberapa kendala sudah mulai coba kita inventarisir. Jadi kebanyakan para calon pelamar kita ini, terutama dari teman-teman tenaga non-ASN, memiliki 3 permasalahan utama ataupun kendala. Yang pertama adalah belum memahami apa itu kebutuhan khusus ataupun kebutuhan umum. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi mungkin untuk kebutuhan khusus ataupun kebutuhan umum, teman-teman non-ASN ini sudah memahaminya. Kemudian bagaimana bentuk pengalaman kerja yang relevan? Ini pun masih suatu hal yang tanda tanya bagi teman-teman semuanya. Bagaimana yang dikatakan pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar. Kemudian kesulitan yang ditemui kemudian adalah bagaimana membuat deskripsi pekerjaan. Jadi di Madu. Terlebih kita. Pada pertemuan Zoom ini kami akan coba menjelaskan bagaimana menjelaskan ataupun memberi pemahaman apa yang dimaksud pengalaman kerja yang relevan dan bagaimana membuat deskripsi pekerjaan yang benar. Baik, ini yang pertama yang mengenai kebutuhan khusus. Mungkin berdasarkan pemahaman teman-teman, dilihat dari bahasa kebijakan yang telah dikeluarkan melalui peraturan tadi, mungkin pemahamannya agak sulit untuk dipahami ya, karena bahasanya bahasa yang berdasarkan bahasa formal hukum. Jadi di sini coba kami sederhanakan bahasanya agar mudah untuk dipahami. Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan khusus atau tenaga non-ASN itu adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar. Ini adalah definisi yang berdasarkan dari Menpan nomor 648 tahun 2023 mengenai mekanisme P3K jabatan fungsional. Jadi coba kami sederhanakan bahasanya agar mudah untuk dipahami. Yang dimaksud itu adalah kebutuhan khusus atau tenaga non-ASN itu adalah pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang melamar pada instansi pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Jadi ini dia bahasa yang coba kami sederhanakan agar teman-teman non-ASN itu dapat lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian apa yang dimaksud dengan instansi pemerintah Kabupaten Lawas Utara? Ini juga masih ada kerancuan. Ya, jadi di sini coba kami jelaskan yang dimaksud dengan instansi pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah seluruh unit kerja organisasi perangkat daerah. Ya, ini kami coba bikin suatu ilustrasi agar teman-teman tenaga non-ASN lebih memahaminya dan tidak salah untuk melangkah melakukan pelamaran. Pak, boleh izin bertanya, Pak? Pak, nanti ada sesi bertanya, Pak. Nanti. Kemudian ini juga ada sebuah ilustrasi yang kami permudah agar Bapak Ibu tenaga non-ASN tidak salah memilih formasi jabatan, karena di beberapa formasi jabatan itu ada yang
Yang pertama kita umpamakan si Budi bekerja di OPDA. Yang bersangkutan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar. Dan 2 tahun bekerja secara terus-menerus sampai dengan keadaan sekarang. Dan memiliki 2 tahun pengalaman kerja yang relevan dengan formasi jabatan yang dilamar. Dia bisa melamar di OPDA atau di OPD-nya sendiri apabila formasi jabatan tersedia. Oke, kita masuk ke ilustrasi kedua. Budi, seorang tenaga non-ASN di OPDA, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar. Memiliki 2 tahun bekerja secara terus-menerus sampai dengan keadaan sekarang. Memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan formasi jabatan yang dilamar. Tetapi di OPD si Budi, di OPDA, tidak membuka formasi jabatan yang sesuai dengan pengalaman kerjanya dan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Kebetulan OPDB membuka formasi jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang bersangkutan. Maka Budi, seorang tenaga non-ASN dari OPDA, dapat melamar ke OPDB yang membuka formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja si Budi. Jadi ilustrasi ini harap dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak salah memaknai dan tidak salah mengartikan apa yang dimaksud dengan instansi pemerintah. Kita masuk ke pengalaman kerja yang relevan. Jadi yang dimaksud dengan pengalaman kerja yang relevan dalam seleksi P3K tahun 2023 adalah pengalaman kerja yang mendukung kualifikasi dan kemampuan yang diperlukan untuk jabatan yang akan dilamar. Relevansi dan kesesuaian pengalaman kerja berupa pengalaman kerja harus memiliki keterkaitan langsung dengan tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diperlukan untuk jabatan yang dilamar. Ini berarti bahwa pengalaman tersebut seharusnya berkaitan erat dengan pekerjaan yang akan dilamar. Kemudian, kemampuan dan keahlian yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Jadi Bapak Ibu semuanya, para tenaga non-ASN di lingkungan instansi Pemda Paluta harap memahami pengertian ini yang sudah coba kami jabarkan. Apa yang dimaksud dengan pengalaman kerja yang relevan? Jadi di sini coba kita ilustrasikan agar Bapak Ibu semuanya dapat memahaminya. Budi, seorang tenaga non-ASN dari OPDA, memiliki pengalaman kerja berupa menghimpun indikator kinerja, mengentri pagu yang berasal dari Renstra, menginput data pagu indikatif, mengumpulkan kertas kerja RKA, dan melamar ke OPDC yang membuka formasi jabatan dengan pengalaman kerja seperti pengalaman dalam bidang perencanaan dan analis kebijakan, memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam penggunaan perangkat lunak analis data perencanaan, serta pengalaman dalam perencanaan strategis, pengembangan rencana tindakan, dan pemantauan kebijakan. Jadi, bila kita lihat pengalaman kerja konkret yang dimiliki si Budi, itu memiliki relevansi dengan formasi jabatan yang dibuka di OPDC, sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang disampaikan pada formasi jabatan yang dibuka di OPDC. Jadi Budi di OPDA memiliki relevansi pengalaman kerja terhadap
formasi jabatan yang dilamar di OPDC. Ilustrasi kedua, Budi, seorang tenaga non-ASN di OPDA, memiliki pengalaman kerja berupa menghimpun indikator kinerja, mengentri pagu Renstra, menginput data pagu indikatif dalam aplikasi SIPD, dan mengumpulkan kertas kerja RKA, melamar ke OPDB, yang dimana formasi jabatan di OPDB tersebut memerlukan pengalaman kerja berupa pengalaman dalam proses rekrutmen termasuk pembuatan deskripsi pekerjaan, pengumuman lowongan, pengalaman dalam mengelola basis data pegawai, termasuk pemeliharaan catatan, informasi pribadi dan kinerja pegawai, kemudian membutuhkan pengalaman dalam membantu, merancang, dan mengembangkan sekaligus mengimplementasikan kebijakan sumber daya manusia. Dari sini bisa kita lihat bahwasannya pengalaman kerja yang dimiliki oleh Budi di OPDA tidak relevan dengan deskripsi pekerjaan dari formasi jabatan yang dibutuhkan di OPDB. Jadi bisa dikatakan Budi bila melamar ke OPDB, maka pengalaman kerja si Budi tidak relevan. Ya, Bapak Ibu semuanya harus memahami ilustrasi ini agar tidak salah memaknai dan tidak salah dalam memutuskan formasi jabatan mana yang akan dilamar. Nanti lebih mendalamnya akan kita coba diskusikan di sesi tanya jawab. Ya. Kita lanjut. Mengenai deskripsi pekerjaan. Jadi di sini pada kesempatan ini kami coba memberikan suatu cara agar lebih mudah untuk mendeskripsikan suatu pekerjaan. Ya, ini harap diperhatikan dan agak lebih konsentrasi sedikit ya, difokuskan. Yang pertama, terlebih dahulu untuk mencari tahu uraian tugas dan deskripsi pekerjaan, formasi jabatan yang akan dilamar. Ya, Bapak Ibu harus terlebih dahulu tahu itu uraian tugas dan deskripsinya. Contoh untuk analis kebijakan atau formasi jabatan perencana. Bapak Ibu harus mengetahuinya terlebih dahulu. Apa saja sih uraian tugas dan deskripsi pekerjaan dari formasi jabatan tersebut? Agar lebih mudah memahaminya. Kemudian setelah mengetahui uraian tugas dan deskripsi pekerjaan formasi jabatan yang akan dilamar, itu matikan musik. Ini orang. Matikan mic-nya, Bu. yang kedua, setelah kita mengetahui uraian tugas dan deskripsi pekerjaan, Bapak Ibu harus menginventarisir kembali terlebih dahulu tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai pegawai non-ASN di tempat Ibu bekerja. Inventarisir semua tugas-tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai pegawai non-ASN di OPD masing-masing. Setelah diinventarisir, klasifikasikan jenis tugas dan tanggung jawab yang memiliki kesesuaian dan relevansi dengan formasi jabatan yang akan dilamar. Setelah diklasifikasikan dan kita telah menemukan jenis tugas dan tanggung jawab yang memiliki kesesuaian dan relevansi dengan formasi jabatan yang dilamar, coba pertajam, konkretkan, dan fokuskan lebih rinci serta mendalam terhadap tugas dan tanggung jawab yang akan dituangkan dalam bentuk deskripsi pekerjaan. Jadi Bapak Ibu semuanya, 4 cara inilah cara mendeskripsikan pekerjaan agar lebih mudah. Ya, harap dipahami 4 poin ini. Yang pertama adalah mencari tahu dulu uraian tugas dan deskripsi pekerjaan, kemudian menginventarisir tugas-tugas keseharian, kemudian mengklasifikasikan di mana tugas dan tanggung jawab yang memiliki kesesuaian dan relevansi, kemudian pertajam dan fokuskanlah
tugas-tugas tersebut untuk dituangkan ke dalam bentuk deskripsi pekerjaan. Tambahan informasi lainnya ini dapat kami sampaikan. Ada formasi jabatan yang mensyaratkan dokumen wajib tambahan, yaitu ada 2 formasi. Yang pertama itu untuk formasi ahli pertama analis kebakaran dan pemula pemadam kebakaran, itu wajib mengunggah ataupun melampirkan surat keterangan sehat dan surat keterangan bukan penyandang disabilitas, ya, terutama bagi teman-teman yang akan melamar ke ahli pertama analis kebakaran dan pemula pemadam kebakaran. Teman-teman harus terlebih dahulu ataupun mengupload dan mengunggah surat keterangan sehat dan surat keterangan bukan penyandang disabilitas. Untuk formasi jabatan yang kedua adalah pemula penguji kendaraan bermotor, di mana dalam formasi ini wajib untuk melampirkan sertifikat otomotif yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang masih berlaku, dikecualikan ya bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan SMK otomotif. Nah, ini harus dipahami bagi teman-teman yang akan melamar ke pemula penguji kendaraan bermotor. Wajib melampirkan sertifikat otomotif, dikecualikan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan SMK otomotif. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan pada sesi pembukaan ini. Nanti dari sisi teknis akan disampaikan oleh Pak Bambang bagaimana dari sisi proses penguploadan, pendokumentasian seluruh berkas-berkas pelamaran akan disampaikan oleh Pak Bambang. Nah, apa yang ingin dipertanyakan, apa yang ingin disampaikan nanti kita akan buka di sesi tanya jawab. Jadi teman-teman pada saat ini konsentrasi dulu apa yang akan kami sampaikan dan apa yang akan kami arahkan. Jangan dulu berfokus ke kondisi yang lainnya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala penyampaian yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.